kita sebagai manusia tentunya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kita mendapatkan ujian, rezeki kok kayaknya sulit, karena mungkin menganggap rezeki ada yang dilipat saja tadi. Oh, anaknya sudah beberapa, harus ada bayar iuran SPP untuk setiap anak yang mondok di sana harus dibayar, atau punya adik orang tua sudah tidak ada, adiknya harus dibiayai sekolahnya. Rezekinya kok kayaknya susah sekali. Atau masalah-masalah yang lain. Maka dalam hal yang seperti itu para ulama memberikan nasihat kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah menjadikan setiap kesusahan itu menjadi kelapangan. Susah-susah tadi menjadi lapang. Allah menjanjikan itu akan menjadikan yang susah menjadi lapang, menjadikan setiap kesulitan menjadi jalan keluar, dan Ia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Sehari berapa kali kita beristighfar? Kalau habis sholat istighfar berapa kali? Tinggal dikalikan itu baru dalam sholat, pada sholat. Itu yang redaksinya astagfirullahaladzim, itu astagfirullah. Istighfar bukan hanya astagfirullah, nanti kita bahas. Ada beberapa macam istighfar. Intinya istighfar itu kan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita meyakini sabda Rasulullah SAW, maka kita harus memperbanyak istighfar, baik di kala sempit maupun di kala lapang. Jangan kemudian beranggapan kok istighfar terus, apa saya banyak dosa. Nah, inilah bedanya istighfar dengan taubat. Kalau istighfar itu identik, kalau taubat itu identik dengan dosa. Orang dosa kemudian bertobat, ya kan? Mohon ampun kepada Allah karena berdosa, itu taubat. Tapi kalau istighfar identiknya dengan keimanan. Keimanan kita kepada Allah. Ketika kita ditimpa sesuatu tadi yang tidak mengenakan tadi, kita langsung yakini, ya Allah, apakah saya berbuat hal yang tidak benar sehingga Engkau memberi ujian ini? Langsung mengintrospeksi diri. Keimanan kita kepada Allah langsung main di situ. Kita meyakini Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah Allah mengingatkan saya? Kenapa saya diberikan ujian yang seperti ini? Apakah karena kasih sayang Allah, Allah mengingatkan, maka saya beristighfar, astagfirullah. Seperti itu identik dengan keimanan, bukan karena dosa. Kalau orang itu benar sudah tahu dia berdosa, istighfar, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istighfar sebagai jalan keluar tadi itu kalau diibaratkan bagaikan kunci pintu. Kita berada di ruangan yang gelap, angin tidak mudah masuk, tidak banyak ventilasinya, makanan tidak ada, minuman tidak ada, lembab terkunci di situ. Rasanya sangat pengap, tidak bisa, tidak enak semuanya, tidak ada juga tidak enak. Nah, istighfar adalah kunci pintunya tadi. Kita buka pintu cerai, kita buka lampunya seperti itu istighfar. Kita bisa keluar dari kesulitan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 13, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya ratusan tahun, 950 tahun. Ketika berdakwah itu
pengikutnya hanya sedikit sekali selama 950 tahun tadi. Kaumnya didakwahi menutup telinganya dengan kedua jarinya, ja'al asabi'ahu, ya kan, ditutupkan ke dalam telinganya, bahkan pakaiannya ditutupkan ke dalam mukanya kalau Nabi Nuh sedang berdakwah. Susah sekali umatnya untuk diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didakwah itu susah sekali. Bayangkan 950 tahun itu berapa generasi kalau ini, ya kan? Kita umurnya 60 tahun, sudah berapa lintas generasi itu, pengikutnya hanya segelintir saja, sedikit sekali pengikutnya. Itu saja Nabi Nuh masih karena sayangnya kepada kaumnya, masih mengingatkan kaumnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah bahwa beliau sudah mengatakan kepada kaumnya untuk memohon ampun. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian rabbakum kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan itu kepada kaumnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dengan istighfar Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Orang beristighfar, semula tanahnya tandus, tidak ada hujan, tidak ada air, Allah akan mengirimkan hujan di situ. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memanjangkan kepada kalian, memberikan kepada kalian harta yang banyak dan juga anak-anak yang banyak. Mau rezeki yang banyak, hartanya banyak, banyaklah beristighfar. Susah punya anak, pengen dapat anak, beristighfarlah yang banyak, mohon ampun kepada Allah yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang bisa kalian minum air dari situ, menggunakan airnya untuk menyirami pertanian kalian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Begitu. Kemudian ada suatu kisah nyata Imam Ahmad. Imam Ahmad suatu ketika, Imam Ahmad bin Hanbal, suatu ketika beliau tiba-tiba pengen pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu daerah. Tidak ada keperluan apa-apa, cuma tiba-tiba pengen pergi. Kita kadang juga begitu, pengen pergi begitu saja. Beliau juga begitu, tidak ada keperluan apa-apa, tiba-tiba pengen pergi. Nah, pergilah beliau ke suatu daerah. Sesampainya di daerah yang dituju bingung, karena tadi ke sini tuh mau apa, terus ini mau bagaimana, di sini mau ngapain. Sampai di sana kemudian beliau nyari masjid. Orang biasanya kan begitu, cari masjid lah, sudah malam, saya mau bermalam di sini. Nah, ketika sedang hendak bermalam di masjid, ternyata di tempat tersebut masjid tidak boleh digunakan untuk tidur. Peraturan pemerintah di situ begitu, masjid tidak boleh digunakan untuk tidur. Sehingga Imam Ahmad diusir dari masjid. Imam Ahmad kok diusir? Karena zaman dahulu tidak seperti sekarang, ada Facebook, ada Instagram, ada kamera. Tidak ada, orang tidak kenal wajah Imam Ahmad, orang situ maksudnya. Orang di situ tidak kenal wajahnya Imam Ahmad, yang diketahui hanya namanya, hanya tulisan-tulisannya, tapi wajahnya tidak ada yang tahu. Sehingga terusirlah dari masjid. Nah, ketika sedang terusir dari masjid, ada seseorang yang melihat, kok ada orang yang melihat itu melihat tuh, kok ada orang yang diusir dari masjid, kasihan sekali. Kemudian dia beri, Bapak dari mana? Saya dari sini. Pak musafir, berarti dia musafir. Ya sudah, kalau begitu menginap di rumah saya saja. Disuruh menginap di rumah orang tadi. Akhirnya Imam Ahmad belum memperkenalkan namanya, sudah dia, kalau begitu saya mau menginap di rumah Bapak. Menginaplah di rumah tersebut, disediakan sebuah kamar. Orang zaman dulu biasanya begitu, ada kamar khusus untuk tamu.
disediakan, ditempatkan di sebuah kamar. Sebelum masuk kamar, Imam Ahmad sudah berbincang-bincang dulu kepada orang tadi. Bapak pekerjaannya apa? Saya adalah seorang pembuat roti, tukang roti. Oh, betul. Jadi Imam Ahmad masuk kamar. Di dalam kamar, Imam Ahmad mendengar sayup-sayup perlahan-lahan dari suaranya ya. Orang tersebut beristighfar, terus. Kemudian Imam Ahmad penasaran. Akhirnya dibukalah pintu kamarnya, kemudian dihampiri bapaknya tadi. Bapaknya ketika itu sedang membuat roti, ngadoni roti begitu, sambil terus beristighfar. Bapak selalu beristighfar seperti ini, tanya Imam Ahmad. Kemudian bapaknya tadi menjawab, ya saya selalu beristighfar. Bahkan ketika membuat roti, tanya Imam Ahmad, ya ketika saya membuat roti, saya juga selalu beristighfar. Sejak dulu sampai sekarang saya selalu seperti ini, kata bapaknya tadi. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa sih yang bapak dapatkan dari bapak istighfar terus menerus seperti ini, tanya Imam Ahmad. Kemudian bapaknya tadi menjawab, segala yang saya minta kepada Allah itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu. Apa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bapak penjual roti tadi, kecuali satu katanya. Saya ingin sekali mengajak Imam Ahmad bin Hanbal untuk singgah di rumah saya, kemudian saya jamu. Itu yang belum tercapai sampai sekarang. Mendapat jawaban yang seperti itu, Muhammad kemudian merasa takjub. Oh, ternyata Allah yang menggerakkan hati saya untuk bersama kemarin. Kemudian saya diusir dari masjid. Kemudian bapak ingin mengajak ke rumahnya tanpa mengenal saya. Ternyata ini karena wasilah amal utamanya berupa selalu beristighfar. Allah menggerakkan hati saya, menggerakkan kaki saya untuk sampai di sini. Ini adalah cara Allah mengabulkan permintaan bapak yang selalu beristighfar. Itu salah dua dan salah tiga keajaiban dari istighfar. Begitu. Adapun redaksinya istighfar sebagaimana kami sampaikan. Apakah istighfar itu hanya astagfirullahaladzim? Tidak hanya itu, banyak sekali. Ada seperti istighfarnya Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga. Beliau beristighfar dengan istighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi, dan dzalamna anfusana. Ada juga istighfar yang lain, juga kita pakai astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah. Begitu saja itu juga silahkan. Banyak pilihan kita untuk beristighfar. Atau kalau kita mau, kita juga bisa beristighfar seperti istighfarnya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, berada di dalam perut ikan paus. Beliau beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu selalu beristighfar, bukan hanya ketika ditelan oleh ikan saja. Kebiasaan sehari-harinya beristighfar. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya malaikat itu sampai hafal istighfarnya Nabi Yunus. Bahkan tempatnya Nabi Yunus istighfar juga malaikat hafal betul. Nabi Yunus itu menyediakan sebuah tempat khusus, di situ dia beristighfar. Nah, ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, berada dalam perut ikan paus, Nabi Yunus beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Para malaikat dengar istighfar itu, kemudian berkata, ini kan istighfarnya Nabi Yunus, tapi bukan di tempat biasanya dia beristighfar. Di mana ini?
Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, Nabi Yunus sedang beristighfar berada di dalam perutnya ikan paus. Kemudian Allah akhirnya mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus tersebut. Begitu. Itu Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus alaihi salam bukan karena istighfarnya ketika berada dalam perut ikan paus, tapi karena beliau melazimi istighfar sebelum-sebelumnya. Setiap hari istighfar sampai lama sekali, sampai masuk ke dalam perutnya ikan paus juga istighfar terus. Itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengeluarkan atau menolong Nabi Yunus.